Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebelum ibadah Jumat dimulai, ada beberapa pengumuman yang disampaikan. Pertama adalah Muspa, pengajian umum Sabtu pagi yang hadiah oleh Ustadz Haji Asari Kusumo. Sabtu pukul 6.30 bertempat di Masjid At-Taqwa, Jalan Sidomulyo Gang 3 nomor 25 Kota Mojokerto. Pengumuman disampaikan sebagai undangan. Kemudian untuk khotib Jumat kali ini Ustadz Masudo, imam dari Ustadz Haji. Terima kasih kesempatannya disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah anzala sakinata fil qulubil mu'minin liyajatu imanam ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayati ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Aqidina ma tamurrabbum minam kan qabla dalikal muksinin. Kanu qalilan minal laili ma yasja'un. Abil asrarihim yastaghfirun. Wa fi anfali haqqul lisa'i wa makrun. Wa bil arti ayatul lil mu'minin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Para jamaah sidang sholat Jumat Masjid An-Nur rahimahullah. Waktu kiranya hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikasih kesehatan, kesempatan, dan iman masih tertangkap di dada kita masing-masing, sehingga kita dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, doa kita, iktikaf kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kalau kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, dan insya Allah kita di yaumil kiamat nanti dapat syafaatnya. Para jamaah sekalian, mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah dengan meningkatkan takwa kita. Takwa juga kita bisa selalu tahmid, tahlil, dan bertakbir. Takwa juga berarti kita selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di bulan Syawal, tanggal 15 Syawal ini, mari kita introspeksi apa hasil Ramadan yang kita laksanakan sebulan yang lalu, 30 hari yang lalu. Apakah berdampak di dalam bulan Syawal ini? Mungkin di 11 bulan yang akan datang. Para jamaah sekalian, karena fenomena akhir-akhir lihat di sekitar kita bahwa Idul Fitri itu identik dengan baju baru. Padahal menurut Abdul Hamid Al-Maki, laisat id liman libasa jadid. Bukanlah id itu baju yang baru. Innamal id liman ta'awud dazid. Yang namanya id adalah ketaatan yang bertambah. Tapi kita lihat 10 hari yang terakhir kita harus mengencangkan selalu beribadah untuk lebih iktikaf, tolak, yang mulai tilawah. Tapi di sisi lain tutup baju yang semuanya tumpah ruah, penuh sesak. Karena mindsetnya semuanya jamaah itu bahwa itu adalah baju yang baru. Padahal dari makalah tadi, laisal id liman libasa jadid, yang namanya itu bukan bajunya yang baru. Innamal id, sesungguhnya itu liman ta'atu dazid, yaitu ketaatan yang bertambah, dihasilkan dari puasa Ramadan. Para jamaah sekalian, puasa Ramadan itu kita umpamakan sebagai candra di muka kita. Karena artinya Ramadan itu pembakaran, dan dampaknya Syawal itu artinya peningkatan. Di dalam surat Al-Baqarah 183 itu sangat jelas sekali. Di dalam perintah puasa itu inputnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Di sininya dipanggil oleh Allah itu bukan muslim, bukan nas, tapi aman. Orang yang beriman pernah digambarkan oleh Buya Hamka. Kalau Anda ingin lihat orang Islam, lihatlah surat Id-nya. Semuanya tumpah ruah lapangan, masjid-masjid, itulah orang Islam. Tapi kalau ingin lihat orang mukmin, lihatlah jamaah subuhnya. Itulah gambaran bahwa derajat mukmin
di atas sekedar muslim. Kemudian prosesnya puasa. Kemudian setelah puasa 1 bulan penuh, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh, akan otaknya menjadi lalang mutakakun. Para jamaah sekalian, puasa ini adalah salah satu bentuk karakter kita. Pernah disinggung oleh Profesor Dr. Daniel Muhammad Rosid, seorang guru besar ITS Surabaya dan Dewan Pendidikan Jawa Timur, bahwa pendidikan Ramadan jauh lebih efektif dibanding pendidikan dasar selama 12 tahun. Ini kalau kita betul-betul melaksanakan puasa. Kemudian outcome-nya menjadi orang yang bertakwa. Para jamaah sekalian, apa sih indikator puasa kita? Mungkin dari ibadah-ibadah yang lain itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu makalah, Sawabul hasanatu kasabu ba'dahu. Suatu ibadah kebaikan jika diterima oleh Allah akan disusul dengan kebajikan selanjutnya. Jadi bukan baju barunya, tapi ketakwaan kita yang lebih bertambah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit mengupas tentang ciri-ciri orang bertakwa, yaitu di surat Al-Adariyat ayat 15 sampai 21. Yang pertama, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma akamu rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi indikator pertama kalau ingin ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala yaitu qabla dzalika muhsinin. Apa itu muhsin? Muhsin menurut Sahih Bukhari wa Muslim, anta batullah karena kayahu, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Wa in takun daru wa innahu yaruka. Seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, pasti Allah melihat engkau sekalian. Apa artinya para jemaah sekalian? Bahwa ibadah kita hanya Allah tujuan kita utama, bukan yang lain. Bukan ingin naik jabatan, bukan memperlancar rezeki kita, bukan. Tapi karena Allah kita puasa, karena Allah kita tilawah, karena Allah kita sholat tarawih. Jadi indikator pertama kita harus ini diterima Allah yang pertama adalah muhsin di dalam beribadah itu. Sejalan dengan itu di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahu-din. Di dalam beribadah Allah yang kita tuju. Nah, indikator yang kedua bahwa orang yang bertakwa sebagai hasil Ramadan kamu qalilan minal laili ma yahja'un. Di malamnya dia sedikit tidur. Apa artinya jemaah sekalian? Kalau Ramadan selama ini kita qiyamul Ramadan, qiyamul arwah, qiyamul lail, kebiasaan-kebiasaan terbawa di luar Ramadan. Seandainya dengan semua punya sampai lelah, gak sempat sholat malam, minimal wabil asharihum yastaghfirun. Jadi sholat malam terbawa di 11 bulan yang akan datang. Apa yang dibilang sahabat ini? Kalau nggak sempat sholat malam karena sudah tahu payah kita punya maisha di siang hari, minimal wabil asharihum yastaghfirun. Beristighfarlah di ujung malam kamu, di sahur-sahur itu. Ayat ini sama dengan di surat Ali Imran ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasabirina wasadiqina wal qanitina wal munfikina
wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bertakwa itu salah satunya adalah sering istighfar. Istighfar memang kullu yaumin kullu waqtin. Tapi afdolnya di ujung ayat ini adalah di ujung malam, yaitu sahur itu sebelum subuh. Kemudian di ayat selanjutnya, wabil ambalin hakul lisa'i wa makruh. Di harta kamu sekalian itu ada hak orang-orang yang minta maupun tidak meminta. Artinya di bulan Ramadan kita digembleng menjadi orang yang punya kesalahan individu, juga kesalahan sosial. Jadi harta yang kita miliki itu bukan tetap milik kita. Kita bisa mengambil petuah, pernah diutarakan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Kiai Haji Al-Fakruddin. Kalau punya harta itu jangan sampai masukkan dalam hati, sampai tangan. Sampai tangan saja, jangan sampai dimasukkan dalam hati. Artinya kita masih ringan tangan untuk menolong sesama kita. Bahwa harta kita itu adalah untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Jadi artinya di bulan Ramadan 1 bulan maupun 11 bulan yang akan datang, orang mukmin, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah punya kesalahan individu dan kesalahan sosial. Di surat selanjutnya, wabil arti ayatul mu'minin, dan di bumi itu tanda-tanda orang yang yakin. Dari ayat ini, orang mukmin itu harus selalu bertafakur atas yang ada fenomena di alam ini. Para jamaah sekalian, bahwa kebenaran itu ada dua, kebenaran ayat kitabiah dan kebenaran ayat kauniyah. Sejalan dengan ini, pernah Rasulullah menangis saat menerima wahyu surat Ali Imran surat 190. Dia nangis terseduh-seduh sampai matanya membengkak. Dipanggil oleh Bilal, ya Rasulullah, mengapa bisa menangis seperti itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menghentikan, saya dapat firman Allah, inna fi khalqis samawati wa waqtil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu tanda-tanda orang yang mempunyai akal pikiran. Ulul albab di sini jamak, tunggalnya adalah lubun, artinya hati nurani. Dari ayat ini Rasulullah kemudian menghentikan, sangat rugi. Wailul liman qaraha, rugilah orang yang membaca. Di sini adalah ayat. Wala yatafakkaru biha, orang yang membaca ayat Al-Quran tapi tidak pernah memikirkannya. Jadi para jemaah sekalian, orang yang mukmin, orang yang beriman, produk puasa berarti selalu suka tolak ilmu. Selama ini 1 bulan penuh kita ikut tausiah, berarti di bulan-bulan selanjutnya kita suka tolak ilmu. Ini adalah salah satu untuk menambah keyakinan kita atas keberadaan alam semesta ini. Kemudian ayat selanjutnya, wabil anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu sekalian, coba kamu perhatikan. Allah di sini memberikan kita penciptaan ini adalah sebaik-baik penciptaan. Allah menciptakan diri kita ini yang bisa kita lihat itu adalah 1 mulut, 2 telinga. Apa indikatornya ini? Berarti seorang mukmin yang baik adalah menjadi orang pendengar yang baik, bukan pembicara yang baik.
Artinya orang mukmin itu jangan banyak bicara, tapi harus banyak mendengar. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di hadis Arba'in Nawawi yang mungkin didengar banyak hafal itu, kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa selamatnya orang itu jika bisa menjaga lisan. Inilah kriteria di dalam ciri orang bertakwa yang diindikatornya di surat Al-Dhariyat surat 15 sampai 20. Para jamaah sekalian, puasa juga kita membimbing kita menjadi orang yang sabar. Puasa dimulai dari Tola'al Fajri ila ghurbi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Seandainya belum sampai ke tengah hari, tidak boleh makan. Artinya kita dikengkang untuk menjadi orang yang sabar. Di hadis yang lain, asyamu nisfu sabri. Terus apa sabar itu? Orang yang bertakwa jadi orang yang bisa mengendalikan kesabarannya. Imam Al-Ghazali di dalam bukunya sabar itu ada 3. Sabar di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menuju masjid yang mulia ini juga perlu kesabaran. Ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, bahkan ada yang jalan kaki. Kita sholat subuh petang-petang di pagi hari, perlu kesabaran. Kita mencapai jabatan kita cari nama Isa, juga perlu kesabaran. Kalau tidak sabar, ya jalan kita jongkok, menendang kiri, menendang kanan. Contoh yang fenomena sangat menarik. Riswah dikatakan mahal. Mahal piro saya, mahal piro. Itu menjadi jamaah. Itu berarti orang yang tidak sabar. Sama dengan riswah politik, pilkada, pilgub, pilpres. Riswah dikatakan sedekah politik. Itu membalikkan fakta, melakukan hukum Allah. Sabar yang kedua, meninggalkan larangan Allah. Dan sabar yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, adalah sabar terhadap suatu musibah. Para jemaah sekalian, inilah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berintrospeksi. Puasa kemarin, kita sekarang di tanggal 15 Syawal. Salah satu kalau kita mau apabila ayatul ilmu ini, juga bumi itu tanda-tanda untuk orang yang yakin. Kemarin malam lihat bulan sudah purnama, berarti sudah tanggal 15. Bisa hitung sendiri tanggal 1 Syawalnya. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bisa memberikan cambuk pada kita semua untuk selalu kita berjalan di rel Allah Subhanahu wa taala. Qul qala ta bastaghfirli wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala
fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati wa huwa asyru amsalihha. Wa man jaa'a bil sayyi'ati wa la yajzal illa mislaha wa hum la yuzlamun. Para jamaah sekalian, mumpung kita masih bulan Syawal, ada hadis dari Rasulullah untuk sesuai dengan makalah tadi, sawabul kasanati kasabu badahu. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa Ramadan, suma'at ba'ahu, kemudian diikuti sita min sawarin, yaitu 6 hari di bulan Syawal, kasyamin dahri, seakan-akan berpuasa sepanjang tahun. Di redaksi lain itu syaratnya sepanjang tahun. Secara implisit apa maksudnya Mas sekalian? Kita hubungkan dengan surat Al-An'am surat ke-8 surat ke-6 ayat 160 yang saya baca tadi. Man jaa'a bil kasanatin qaula asron amat amsalihha, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat. Wa man jaa'a bil sayyi'ati wa la yajza illa mislaha wa hum la yuzlamun, dan barang siapa berbuat kejahatan balas seimbang dengan kejahatan, mereka sedikit pun tidak juga. Jadi kalau dari ayat 100 Al-An'am surat ke-6 ayat 160 ini, satu kebajikan dibalas 10 kebajikan. Berarti 1 hari puasa, ini tafsir saya mudah-mudahan ini benar. Kalau 1 bulan puasa Ramadan itu 30 hari. Kita kemarin berpuasa 30 hari. Karena Sa'bannya 29. 30 kalikan 10 berarti 300. Kemudian Syawal 6 hari. 6 kalikan 10 berarti 60. Total 360. Itu sudah 1 tahun. Kalau tahun Hijriah, tahun Qamariyah 354 hari. Kalau tahun Syamsiah 365 hari. Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah berpuasa sama. Pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang sakit, mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Saudara kita yang mungkin belum sempat melangkahkan kaki menuju masjid untuk berjamaah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir di sini semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dilambangkan rezekinya dan diberi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna sholatana siyamana wa sujudana wa hutana. Allahumma taqabbal minna siyamana sholatana wa hutana sujudana. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sholatana wa hutana sujudana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir sam'ina, Allahumma nawwir basarina, Allahumma nawwir qulubina, Allahumma nawwir sam'ina, Allahumma nawwir qulubina, Allahumma nawwir basarina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.